Kajian kita pagi kini kita dasarkan kepada surah Yasin, surat populer, surat yang paling nyanyah dibaca oleh orang yang yasinan. Kita pelajari semenjak ayat 26 karena berkaitan dengan kaji kita yang lampau, halaman 441. Halaman 441 ayat 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qila dukhulil jannah. Qala ya laita qaumi ya'lamun. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Wa ma anzalna ala qaumihi min ba'dihi min jundin minas sama' wa ma kunna munzilin in kanat illa sayhatan wahidah fa idahum khamidun. Ya hasratan 'alal ibad ma ya'tihim min rasulin illa kanu bihi yastahzi'un. Sampai di situ. Kajian kita yang lalu tentang memahami ucapan ya laita, baik ya laitani ataupun ya laitana. Itu ucapan atau ungkapan yang dibaca atau yang diucapkan oleh orang-orang yang sangat menyesal di akhirat kelak atas kelalaian mereka, kesia-siaan mereka, atau atas kebanggaan kedurhakaan mereka. Juga terakhir surat Furqan, itu penyesalan yang luar biasa atas orang yang salah pilih teman. Kenapa tidak mengambil teman yang mengajaknya untuk mengikuti Rasul? Lantaran salah pilih teman, salah pilih kawan, termasuk salah pilih komunitas, kelompok, guru, juga pengajian yang tidak mengarah, yang tidak membimbing kepada jalan yang benar, jalan yang lurus, yang membimbing kepada arah kepenatikan misalnya, atau arah-arah yang memang tidak ada dasar sama sekali, nanti akan disesali di hari kiamat. Ya wailata laitani lam attaghith fulanan khalila. Surat Furqan kemarin. Nah, kini kita sambung laita tu. Di mana inti laita adalah tamanni, angan-angan yang tidak mungkin bisa diraih, dicapai, dikerjakan karena waktunya sudah berlalu, sudah lewat. Ya laita syabab ya'udu yauman, wahai masa muda, kata orang tua, kembalilah barang satu hari saja. Tidak bisa, karena sudah lewat. Karisia hendak menjadi daun itu namanya ya laita. Laita tamanni, angan-angan, agak-agak yang tidak mungkin tercapai dan mustahil menurut ukuran manusia. Jadi kalau ya laita itu bahasa orang kampung ambo, karisia ingin jadi daun, agak-agaknya. Orang tua kok agak-agaknya dua. Yang pertama ingin panjang umur, yang kedua kok muda je dia melihat. Tidak mungkin.
Cobalah tua dan satu tua muka. Namanya kalbul kabir, kalbul syekh. Hati orang tua itu menjadi muda atau selalu muda atau ingin muda dalam dua hal. Panjang umur dan mencintai dunia serta harta. Itu ya laita. Nah, sekarang kita masuk. Kalau kita memahami ayat itu, sabananya kita penggal. Mestinya semuanya ada teh. Wadarib lahum matalan ashabal qaryah. Tapi panjang mana? Nantilah kalau memang besok kita selesai kok, kita baca surah Yasin sejak awal. Mudah-mudahan kita bisa lo Yasin nanti. Kali sunnah enggak? Oke. Baca Yasin sunnah. Nah, kalau asinan makan. Nah, nanti insyaallah kita pelajari. Jadi pagi ini kita selesai dulu ya laita ya laita. Ya laitana ya laitani ya laita. Setelah itu ada orang nanti ya hasrata. Itu penyesalan juga. Qila dakhulil jannah. Dikatakan kepada dia, qila udkhulil jannah. Masuklah engkau ke dalam jannah. Ke dalam surga. Qala, dia berkata ya laita. Yang kita pelajari kini adalah ya laita. Ya laita. Wahai alangkah, andai sekiranya kaumku ya'lamun mereka mengetahui bima ghafara li rabbi, apa yang menyebabkan Tuhanku memberikan ampun terhadap dosaku, wa ja'alani, dan menjadikan aku minal mukramin, termasuk orang yang dimuliakan. Kita pahami dua ayat dulu. Ringkasannya dia teh, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita suatu permisalan atau perumpamaan di sebuah negeri, sebuah kampung. Kampung itu penghuninya kufur, syirik, bangkang, engkar. Diutuslah kepada mereka rasul dan berturut-turut diutus rasul. Tapi setiap rasul yang utus, mereka tentang, mereka ingkari. Mereka menolak, mereka ancam, bahkan puncaknya dibunuh. Para rasul-rasul itu. Berbedalah para ulama memahami di mana kampung itu, di mana negeri itu, di mana daerahnya. Nah, kita kan tak kaji di mana daerahnya. Coba daerahku bisa di mana saja. Ya, selagi nak disebutkan daerahnya, barangkali itu tidak penting. Yang penting adalah sikap penghuni suatu kampung. Mereka bangkang, ingkar, menentang, menolak, kufur, puncaknya syirik. Datang Rasul, diperkuat dengan Rasul yang berikutnya, fa'azzazna bi thalithin faqalu inna ilaikum mursalun, dan seterusnya ke bawah. Kemudian ujungnya ja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumit tabi'ul mursalin, ayat 20. Datanglah daripada penghujung kota seorang laki-laki dalam keadaan bergegas mengatakan, wahai kaumku, ikutilah utusan-utusan yang telah diutus kepadamu. Ittabi'u, ikutilah orang yang tidak meminta kepada kamu apa-apa. Dia hanya menginyiru, dia hanya mengajak, mendakwai kamu atau kalian semua supaya kalian dapat petunjuk. Tidak ada yang lain. Ini Rasul yang bertanggung jawab kepada Rasul adalah yang mengutus.
Mereka itu utusan Allah. Tidak perlu kalian bikin dana nama kira. Kira begitu. Dananya, kehidupannya, nyonya mengajak, nyonya menyeru. Karena dia utusan Allah. Yang dipikirkan dan aku untuk guru dan untuk Rasul. Guru, sekolah-sekolah, pondok-pondok, madrasah, MDA, ya perlu. Sebab tidak Rasul. Masalahnya ni bini, saudara bini, beranak, saudara cik anak no, 2 sampai 7. Ini fikir. Kalau hanya fokus mengajar, mengurus, ini tak bisa ke sawah, tak bisa ke parak, tak bisa ke ladang, tak bisa mengalih. Ini butuh persiapan, ini butuh buku, ini butuh waktu dan segala macam. Sebab itulah kaji kita dengar di media sosial, bahasa juru dakwah tak boleh dikasih amplop. Boleh kutiplah ayat-ayat tentang Rasul. Kebetulan yang berfatwa demikian ya ustaz-ustaz kita yang tamat dari sekolah lah. Nah, itu beda kasusnya. Jadi kata Aiko, ikutilah orang-orang yang diutus kepada kalian, yang mereka tidak minta apa-apa, tidak minta upah, tidak minta gaji, tidak minta dana. Mereka hanyalah menyeru, mengajak, mendakwah kalian agar kalian dapat petunjuk. Itu kata saya, bukan kata Rasul. Kata seseorang yang balik ke kampung no. Sebabnya lah tahu anak sabanannya balik ke kampung. Mengajak, jangan kalian tentang, kalian lawan Rasul itu. Tapi nyatanya mereka bunuh. Ya Rasul-Rasul itu bunuh. Termasuk orang yang datang di ujung kota dibunuh. Nah, setelahnya mati, masuk ke situ kita lompat gaji. Yang di atas kajinya nanti kita susul dia insyaAllah. Kita masuk ke gaji ini. Setelahnya mati, menurut beberapa riwayat, dia dibunuh loh. Dibunuh lohnya, akhirnya mati. Qila, ketika dia akan mati, turun malaikat-malaikat Allah. Kan? Turun malaikat-malaikat Allah mengatakan kepadanya suatu bisyarah, kabar gembira. Kabar gembira sampaikan bahwa kabar gembiranya qila, dikatakan kepadanya itu masuklah engkau ke dalam surga dan engkau akan bersua, berjumpa, bertemu dan berkumpul-kumpul dengan para syuhada, orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang abrar. Itulah ke surga. Hampir sama nanti dengan surah Al-Fajri. Ya ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Tapi kok kasusnya berbeda. Itu nanti di akhirat, kini tidak. Disebutkan bahwa qila dukhulil jannah, masuklah engkau ke dalam surga. Ketika nyamati falamma mata qala Allahu lahu udkhulil jannah ma'a syuhada al-abrar. Masuklah engkau ke dalam surga, itu namanya bisyarah. Tiba di surah Fussilat, tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannah allati kuntum tu'adun. Datang malaikat kepada orang istiqamah, jangan takut, jangan sedih, masuklah ke dalam surga yang telah dijanjikan. Itu kabar gembira kepada orang hampir mati. Hampir mirip dengan surat Al-Waqi'ah. Fa amma in kana minal muqarrabin farauhu wa raihan wa jannatu na'im wa amma in kana min ashabil yamin fasalamun laka min ashabil yamin.
Itu kabar yang diberitahu oleh para malaikat-malaikat sebelum kedatangan malakul maut untuk mencabut, mengambil, mengeluarkan ruh. Itulah surga. Rauhu raihan. Rauhun, istirahatlah. Raihan di sana ada rezeki. Wa jannah, dan surga, jannatun na'im. Tiba di surat Fusilat, absyiru bil jannah, bergembiralah, surga sudah menanti dan menunggumu. Digambarkan surga, dipercalikan surga, ditayangkan surga. Itu kesimpulan. Nah, kepada orang yang berdakwah kepada kaumnya, datang daripada ujung kota kepada kaumnya, kepada kampung halamannya, mengatakan, ikutlah ajaran Rasul-Rasul. Apakah itu Rasul Allah atau Rasul utusan Nabi? Itu berbeda pendapat ulama. Apakah utusan Nabi Isa? Kita tidak pelajari itu. Yang penting, ada seseorang datang ke kampung halamannya, dia tinggal di ujung kota, tidak mau bergaul dengan masyarakat, karena masyarakatnya kok syirik, kok kafir, kok mengalah. Datanglah orang, Rasul yang diutus di situ. Dia sadar, paham, baru Rasul datang, dia pulang kampung. Pulang ke negerinya mengatakan, wahai kaumku, wahai yang kampung, wahai masyarakat, ikutilah Rasul-Rasul yang telah diutus kepada kalian. Apakah Rasul itu utusan Allah, itu Nabi, atau Rasul utusan para Nabi? Karena menurut sejarah Nabi Isa mengutus Rasul-Rasul tertentu, utusan Nabi Isa. Kita tidak bicarakan itu. Yang kita bicarakan adalah satu sosok. Ja'a min aqsal Madinah. Lalu orang-orang kampuannya tentu orang kampung lah. Tabah cemehnya tabah. Menentang, merendahkan, mengkaji lo sasak dapurnya. Pandai lo amro kami, hebat lo angkini mah, gitu bahasa Wak. Petang ke baru, pokoknya nilai semua. Akhirnya ditentang, dilecehkan, dihina, dicimaki, ujungnya dibunuh. Itu tantangan terhebat adalah dibunuh. Banyak mengatakannya dibunuh. Tentu menjadi syahid. Sebagai para rasul yang terdetik dirajam, dibunuh. Nah, diambang kematiannya, turun malaikat, diperintah oleh Allah, qila, dikatakan, udkhulil jannah. Aku nan bisyarah, kabar gembira, masuklah dalam surga. Setelahnya mati, jasadnya dikuburkan, rohnya berada dalam sana. Nah, rohnya sudah bertamasya di surga. Karena roh orang yang mati syahid itu sudah disilakan masuk jalan-jalan ke surga, tamasya. Lalu kembali bertengger di dahan-dahan pohon surga, di dalam temuluk-temuluk burung-burung surga. Orang-orang syuhada mati syahid, mereka sudah di surga, rohnya tamasya ke situ. Masuk surga nanti di akhirat, tapi rohnya sudah boleh bertamasya. Sebagaimana kunun diriwayatkan dalam berbagai macam kitab tafsir, roh Fir'aun juga sudah bertamasya ke neraka pagi sore. An-naru yuraduna 'alaiha gudu wa 'ashiyya. Nanti ketemu dalam surat Mukmin. Neraka diperlihatkan kepadanya pagi sore. Ada yang memahami dia dibawa ke neraka pagi sore. Lalu dipertontonkan kepadanya, diperlihatkan atau dinampakkan neraka ke kuburnya, dibuka pintu ke neraka dan berbagai macam azab yang akan dilihatnya. Sebagaimanapun di surga aja itu,
calon penghuni surga sudah dibawa temasa ke surga, main-main di surga, dan silakan menikmati. Yurzakun, diberi hidangan rezeki dan kenyamanan yang diperoleh setelah mati. Karena istirahat bagi orang mukmin itu memang mati. Bagi orang mukmin di dunia aku tidak ada istirahat. Ia ada melepaskan lelah sebentar. Di jalan jauh, istirahat sebentar. Tapi yang bersenang-senang pada hakikatnya tidak di dunia. No. Bagi orang mukmin yang berilmu. Karena ada orang hidup ke sana. Tidak mati ke sana, hidup ke sana. Kalau mati ke sana, cak. Menghabiskan waktunya hanya untuk bernikmat, berleha-leha, mencari kepuasan. Bagi orang mukmin tak, orang mukmin itu kesenangannya, kebahagiaannya setelah mati. Karena kematian itu bagi seorang mukmin adalah istirahat. Mustarih, istirahat dia daripada ta'abnya dunia. Kepenatan hidup dalam dunia, daripada berbagai macam bala, ujian cobaan dalam hidupnya. Setelahnya mati, ruhnya disilakan. Ketika itulah yang memanggil ya laita. Ya laita. Kata-kata ya laita, wahai, sebagaimana telah kita jelaskan dalam kajian-kajian dulu, ya laita, wahai. Alangkah kiranya seandainya. Namanya tamanni. Ya laita. Alangkah kiranya, andaikan sekiranya. Seakan laita itu satu sosok dipanggilannya kan, oi, diserunya. Ya laita. Kaumku, ya'lamun. Kaumku itu mereka mengetahui. Ya'lamuni. Mengetahui ya'lamun ya. Mengetahui apa? Dua. Pertama, mereka mengetahui bahwa dosa-dosaku Allah ampuni. Bima ghafarali Rabbi. Lantaran sebab karena apa dosaku diampunkan oleh Tuhanku. Bima ghafarali Rabbi. In ya'ni ya laitahum ya'lamuna bis sababil ladzi min ajlihi ghafrali rabbi dzunumi. Andaikan mereka kaum mengetahui apa latar belakang, apa penyebab kenapa dosa-dosaku diampunkan oleh Tuhanku. Namanya berandai bila di alam barzah. Orang-orang di alam barzah itu banyak yang ingin hidup. Ini balikkan ke dunia. Ingin balik ke dunia dua tujuan. Pertama, untuk mengulang balik mati syahid. Atau berjuang, atau berjihad, atau berdakwah. Ingin lagi beramal saleh. Karena nikmatnya buah amal saleh mereka, nikmatnya ampunan yang Allah berikan di alam barzah. Sehingga mereka ingin lagi. Kedua, ingin kembali lagi itu karena tidak persiapan, karena mereka mengalami kesengsaraan, penderitaan di alam barzah atau dalam kubur. Mereka ingin hidup, tapi ingin hidup karena di dunia dulu tidak sempat bermasalah, disia-siakan, diabaikan. Itu dua. Ya, kini orangko mengatakan di alam sana dewa tidak terengah, tapi melalui ayatku terengah. Seakan-akan ayatku menyeru, menyiasati, memberitahu kepada kita agar kita dengar, agar kita pasang telinga. Di alam sana orang-orang yang telah Allah beri ampunan, kedudukan istimewa, mereka membaca ya laita.
Ya laita. Terhadap kita masih hidup. Bahkan dalam beberapa riwayat kita baca ada orang menyesali. Kalian masih bisa berbuat apa-apa dalam hidup dunia, ambo tak bisa lah. Jangan buang-buang waktu kesempatan umur. Jangan mau diambil risiko ada. Tak terang ada. Cuma melalui ayat, melalui hadis, melalui penjelasannya terang ada. Bagi orang yang punya telinga, bukan telinga jasmani. Bagi orang yang punya pendengaran rohani. Nah, bagi orang yang tak memakuk pangkat duriannya. Terang ada. Jadi makin kita belajar, mengetahui, di alam sana ada orang yang ingin pulang ke dunia atau ingin sampaikan ke dunia, bahasanya sinan telah mengalami sesuatu yang menggembirakan. Minta izin pulang balik aja, dijawab oleh hadis. Dijawab oleh Allah dalam tafsiran surah Al-Baqarah, biar aku yang beritahu kata Allah. Turun ayat. Ayat berbunyi ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah sampai ke bawah. Intinya biar saya yang beritahu kepada orang yang di belakang itu. Tidak usah, kamu di sini saja istirahat. Karena dalam ketentuanku orang yang sudah mati tidak bisa hidup balik. Nah, aku beritahu. Turun ayat memberitahu bahasa orang-orang yang beramal saleh, orang yang taat, orang yang bertakwa, dan orang yang mati syahid di situ mendapat kegembiraan luar biasa, kesenangan. Inginnya berbagi, menyampaikan kepada awak, tapi mereka tidak bisa menyampaikan itu ke dunia. Ini tidak bisa pulang. Nah bisa aku pulang orang jahit-jahit gitu. Mau gentayangan. Orang yang elok nak bisa pulang hebat lah. Justru nang kabalai dandam pulang. Nang penasaran pulang. Nang ingin mengadu-ngadu orang pulang. Hebat. Orang sana nak boleh pulang. Jadi diberitahu salah satunya kau. Andai jikalau sekiranya orang kampung mau tahu lah. Ana namo alami itu kok. Melalui surah Yasin ko lah Allah beritahu. Bahawa mereka tidak punya WA group. Kalau boleh dikeluarkan dari WA group. Pernah dikeluarkan dari WA group? Kamu pernah? Banyak aku punya WA balik ke grup wak. Jadi alun-alun grup WA grup orang mati lah. Banyak menyampaikan. Kami di sekolah alhamdulillah lagi bersusu, bertemu-tamu. Alhamdulillah sekolah aman, tidak masalah. Nah, jangan pikir anak kami sekolah. Komando lah bunyinya. Rupanya WA grupnya itu ke Quran baiknya. Ya lai, ya laita. Aduhai alangkah kiranya seandai dan segala macam itu kan kalimat-kalimat perandaian. Dan akramani, Tuhanku telah memuliakanku dan mengelompokkan serta memasukkan aku dan menjadikan aku sekelompok dengan orang yang dimuliakan. Andai tahu ana mau lakukan di dunia dulu sampai kalian benci, menentang, memusuhi, menyiksa, bahkan membunuhku. Rupanya itu penyebab aku mendapat kemuliaan seperti ini. Kalian dulu menghina aku. Kalau orang-orang yang beriman itu kan kena cemen. Lebih-lebih orang saleh, orang taat ko penghidupan kedunianya pas-pas saja. Itu acuk kan dicemih. Acuk dipandang rendah oleh orang-orang yang kalangan jahil. Sebenarnya punya toh,
punya rumah, punya usaha, nyo sibuk sini. Jadi orang taat-taat ko ndak dipandang lagi. Jalan ke sebelah mata dipandang sini ndak. Angkuh. Kesibukan dunia. Rupanya orang yang pandang rendah di dunia ko di alam sana terbalik kaji. Terbalik kaji. Andai tahulah kaumku, aku memperoleh dua, pertama ampunan, kedua masuk surga. Dikelompokkan, jawabannya apa? Tentu mereka tidak akan berbuat seperti itu. Tentu mereka tidak akan menentang, tidak ingkar, tidak memusuhi, tidak kafir, tidak syirik, tidak melakukan tindakan-tindakan menganiaya, menzalimi, bahkan puncaknya membunuh utusan Allah. Tapi balai nyolaita, ya laita. Tapi bagi orang yang macam Surah Yasin, mengerti kok. Orang yang membaca dan memahami isinya. Tapi kalau orang membaca jadi fadilah, tak dapat nah. Kalau bedanya nawaitu wa innama likulli imri'in ma nawa. Seseorang akan peroleh apa yang dia. Kalau niatnya mencari fadilah, baca surah 5 fadilah sekian, dapat ganjaran sekian, dibaca setiap Jumaat sekian. Apakah hadisnya palsu atau lemah, nantilah. Tak peduli orang yang mencari fadilah. Karena yang ditujunya fadilah. Tak tahu nak kau. Sebabnya tak ingin tahu. Dia hanya ingin menamatkan surat Yasin di malam Jumat, di petang kami malam Jumat. Ketika nyo maca Yasin untuk orang mati, nyo niatnya untuk orang mati. Nyo tak pernah dapat. Tak pernah dapat isinya, muka suiknya, buahnya. Kalau palaunya, kita sarang kepada Allah. Mengasih palau nak palau terusan Allah. Itu nak kaji itulah. Bagi orang macam surat Yasin tapi tidak pernah mempelajari apa isinya, tidak tahu. Tak dapatnya khabar aku nak. Tak tahunya khabar aku. Itu beda. Seseorang akan memperoleh sesuai dengan apa yang diniatkan. Ayam tujuannya mencari ceciang di kakinya, walaupun entah kakinya ameh kakinya perlu sebab yang carinya. Kau pikir ayam tu, peknya ameh seminggu, dan lagi kita sambang dan bebek sarat itu sama. Ada nak kemana kaki lain, duduk santai sini kandang. Dan jadi setiap pagi caci yang saya mana tu. Tapi dasar ayam, masukna ameh kaki. Aku nak gaji cetaklah. Hadis indak, Quran indak, tasrif indak. Kau ayam nak cerita. Dalam surah Yasin begitu. Yang kalau amal sendiri menggarisbawahi kaji begini kah? Bima ghafarali Rabbi wa ajalani minal mukramin. Kecek beliau meninggal ketika lah mengalami kebahagiaan, kesenangan, diberi rezeki, mendapat rauhun, raihan, jannatun naim. Tibul mukarrabin, tiga raihun, raihan, jannatun naim. Raih istirahat. Raihan rezeki, jannatun naim seluruh temasa ke surga. Ya laita. Ya laita. Jadi orientasi kita ke beda-beda kok. Siapa saja orang yang seperti kau, makanya dapat pengampunan dosa dan dapat kemuliaan. Nah, kita balik sebentar ada 2 minit ni. Kita balik sebentar ke dua jenazah. Akrim nuzulahu. Allahumma filahu warhamhu wa'afihi wa'afu anhu. Akrim, muliakan. Quran ni muliakan mukramin.
Wa ja'alani minal mukramin, saya dimasukkan ke dalam kelompok orang yang dimuliakan di alam ini, bukan di surga. Masuk surga di akhirat. Nah, di antara kemuliaan yang diraihnya, nyo bisa jalan-jalan ke surga. Tapi nyo ngomong kok di barzah. Cara di barzah, ketika Allah mati ditempatkan di tempat yang terbaik, nyo ngomong. Nah, ketika kita doa salat jenazah, itu yang kita minta, akrim nuzulahu, muliakan sesuatu yang akan engkau suguhkan kepada orang yang kami salatkan itu. Akrim nuzulahu, muliakanlah. Mudah-mudahan itu termasuk kelompok orang yang mukramin. Kaji kita sampai situ. Harilah jam 8 kurang. Kurang nih. Kami ke sekolah, ke mantan cucu. Nah, dua tu kejiwa. Inti kejiwa kalau lempek dah. Ya lain. Dan kata bacalah surah Yasin ko. Yasin adalah bisa sekali. Fahami belo. Ditadaburi. Afala yatadabbaruna Yasin. Apakah mereka tidak mentadaburi Yasin? Jangan sekedar mencari pahala. Yo tinggian seketik. Mencari petunjuknya, mengamalkan isi. Sekian kaji kita. Setuju tidak setuju, dan jadi kaji kita berhenti. Diakhiri subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا